Tadi saya udah cek bagian mekanik makro mikro relatif masih normal ya. Kemudian saya sekarang akan mengecek kondisi sebelum kondisi lensa-lensanya, mulai dari yang paling kecil. Ini 4 kali 10. Kemudian 10. Kemudian 440. Nggak dapet ya, saya atur-atur. Nggak dapet. Kemudian 100 tanpa immersion oil ya. Ini kotor ya, nggak kelihatan sama sekali. Oke, berikutnya yang ini. Oke, saya ngecek selalu dengan sel batang ya, karena jelas dinding selnya ketajamannya bisa untuk mengidentifikasi kualitas lensanya udah bersih atau tidak. Kalau selama lensanya tidak embun, tidak gores-gores, insya Allah bisa dibersihkan. Ini udah agak kurang tajam ya. Kemudian sama, ini 40 juga nggak dapet ya. Kemudian ini 1000 kali. Ini ya. Oke, saya lanjut ke yang itu. Ini yang ketiga, kebetulan udah LED ya, putih. Nah, sebenarnya ini halogen 6 volt 20 watt. Kalau mau seperti ini ya, ininya boleh tetap seperti apa awalnya, kuning ya, seperti itu. Tapi hasilnya akan nampak seperti ini. Kalau mau ya tinggal dipasang filter aja. Ini saya cek ada di sini nih filter biru ini. Ini ada di sini filter birunya. Nah, ini filter biru bisa dipasang ke sini ya, di bawah kondensor. Nah, gitu di situ. Boleh dipasangkan ke situ kalau mau seperti itu menjadi putih penampakan di sininya. Nanti mungkin saya akan perlihatkan efeknya seperti apa gitu. Kalau misalkan memang merasa bagus dan mau, ya berarti nanti saya pasang gitu kan, seperti itu. Oke, lanjut ke yang ketiga. Nih, putih ya, seperti itu. Kemudian ini 100. Ya, ini revolvernya ke arah kanan tidak seragam semua ya, nanti saya seragamkan. Ini 400. Kemudian ini 1000 ya. Oke, sekarang saya setel mekanik makro mikro, kemudian bagian lensanya. Sebelum saya membersihkan lensa, informasikan di dalam 3 kotak ini ada 2 paket spare part cadangan dari bawaannya ketika baru ya gitu. Kalau yang satunya tidak ada, saya coba
dibuka seperti ini paketnya ya, seperti itu tadi saya sampaikan bahwa ada filter ya, kemudian ada filter, kemudian ini lensa okuler cadangan 16 kali ya. Jadi artinya kalau misalkan kita akan gunakan ini pembesaran menjadi 1600 kali ya untuk jenis ini. Kemudian ini immersion oil sudah tidak bisa digunakan, nanti dibuang saja ya, percuma gitu kan, jangan digunakan. Kemudian ini adalah cermin cadangan untuk pabrikan ini mempersiapkan bila misalkan di lapangan tidak ada listrik atau apa, bisa menggunakan cermin. Kemudian ini tempatnya ini ya, jadi ini kemudian nanti ini tinggal dilepas aja gitu kan, diputar, pasang ke situ, kemudian nanti cermin ke sini seperti itu. Ini untuk bawaannya dari pabrik. Berikutnya adalah ini lampu cadangan 6 volt 20 watt ya, seperti itu. Kemudian sama sikring, kemudian ini tutup bekas okuler ya, seperti itu. Dan ini bekas tutup di sini ketika dilepas seperti itu. Nah ini yang satu lagi nanti saya pisahkan untuk lensa saja, kemudian bagian itu berarti satu plastik saja. Nanti ini juga walaupun baru nanti saya bersihkan dikit-dikit, pasti berjamur juga. Berikutnya nanti setelah servis, setelah mekanik, optik dan sebagainya, saya pastikan tutup dengan tutup plastiknya. Yang satu tidak ada, nanti saya beri tutup plastik dari saya yang bening. Kemudian terserah nanti di lokasi seperti apa, mau penggunaan dalam praktikumnya, mau posisi begini ya, atau mau misalkan hati-hati ya ini, oke, mau dengan begitu kan gitu. Mungkin sekedar saran saya, ketika posisi begini ini kan masuk ke kotak lebih enak sebenarnya, karena kalau teorinya mikroskop bawah itu kan tangan salah satu di ini sama satu lagi di body, masuk ke situ kan. Nah posisi masuk ke kotak ke situ, tinggal ambil, kemudian kita letakkan di meja pengamatan. Kemudian jangan lupa ininya perlahan saja ya, perlahan saja kunci lagi, karena ini rawan kalau kita lupa mengunci ini kan jatuh, pecah, dan di pasaran jarang untuk membeli satu paket begini ininya saja ya, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke pengerjaannya. Jadinya saya gabungkan saja, plastiknya cuma diganti aja lah biar agak ini ya, seperti itu ya, semua dimasukkan dalam satu ini. Nanti juga ini dibersihkan, saya ganti plastiknya, nanti saya masukkan kembali ke sini ya, semua di sini. Jadi tidak ada dalam setiap kotak, jadi nanti saya simpan di dalam satu kotak saja dan simpan di ini. Kemudian nanti kalau misalkan di kampus, kalau sudah diservis ya, kalau ada lemari nanti di lemari aja nyimpannya, jangan di kotak lagi ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai pembersihan optiknya. Sekarang kita cek ya bagaimana setelah dibersihkan optiknya. Kalau misalkan memang lensa itu bagus ya, kalau masalah faktor jamur insya Allah bisa dibersihkan. Tapi kalau misalkan faktor lensa sekali lagi embun, gores dan sebagainya, mohon maaf tidak bisa diselesaikan gitu. Oke, mulai dari yang pertama, saya ini pembesaran paling kecil, dan tadi udah diinfokan bagaimana penggunaan filter juga ya, ini sekalian. Oke. Oke, kemudian 10. Tinggal mainkan lampu, kemudian diafragma, kondensor dan sebagainya. Kemudian ini 40 kalinya. 40 kalinya sudah dapat ya. Sudah dapat. Seperti ini. Sekalian kalau dengan ini coba perhatikan filter penampakannya. Putih ya. Kalau di HP ini tidak terlalu ini, tapi kalau di mata itu agak udah beda ya, pengaruhnya lebih baik ya, seperti itu. Berikutnya adalah 1000 tanpa imersi.
ini dengan filter ya, dengan bantuan filter sehingga menjadi seperti LED. Kalau tanpa imersi saja udah bagus, ini insya Allah kualitasnya sudah oke ya. Apalagi dengan immersion oil, kalau 100 kali itu kan harus dengan minyak imersi. Kemudian saya mundur sedikit kembali lagi ke 40. Pada dasarnya ini lensa 40 kali udah kurang bagus ya, sebenarnya udah kurang bagus nih. Saya coba lepas lagi ininya. Jadi ketika nanti mengamati mungkin kurang fokus atau apa, ini lensanya udah kurang bagus ya. Cuma kita maksimalkan aja diafragma, kondensor, diatur cahaya juga seperti itu. Jadi sekali lagi untuk pengecekan awal itu saya dengan preparat tumbuhan jelas untuk memastikan bahwa ini memang sudah clear ya, bersih. Kemudian masalah ketajaman fokus, sekali lagi tinggal atur diafragmanya, kondensor naik turun, filter, lampu juga intensitas cahaya seperti itu. Mungkin nanti saya akan beri tanda aja 40 kalinya sudah kurang bagus. Tapi kurang bagusnya kalau kita maksimalkan penggunaan insya Allah dapat gitu. Tapi kalau misalkan mungkin untuk sampel-sampel bakteri, sampel-sampel mikrobiologi itu sudah kurang ini ya, sudah kurang optimal gitu. Mungkin ke depan diganti saja gitu. Relatif murah insya Allah 400 sampai 500 lensa objektif saja di online banyak seperti itu. Lanjut ke situ ya. Oke, ini untuk yang kedua ya. Oke. Oke. Tinggal mengatur halus mikrometer, diatur, kalau sudah dapat langsung ini. Nah, kemudian 40 kali, mohon dipenuhi, udah nampak ya. Nih. Ya. Oke. Saya atur lagi coba kondensor, diafragma, diatur. Jadi kalau kurang ini lensa oke ya. Kalau kurang tajam atau apa itu hanya penggunaan saja mencarinya. Nih, oke kan? Nih 400 kali. Oke ya. Kemudian ini 1000 tanpa imersi oke juga. Oke. Oke. Sip. Lanjut ke situ. Oke. Terakhir. Ini sudah putih karena LED ya. Oke. Oke. Bagus. Sip. Oke, 1000. Silahkan dibandingkan dengan video sebelumnya. Dinding selnya atau selnya jelas ya. Ini 1000 kali ya tanpa immersion oil. Alhamdulillah selesai sudah 3 unit mikroskop binokuler dari Fakultas Pertanian Al-Ma'sum Bandung ya, binokuler. Ini tipe XSJ 107BN ya, merek Yajumi sama Rihes. Oke, penekanan saja yang filter saya pasang saja ya. Udah saya pasang di sini. Jadi caranya kalau misalkan mau dilepas ya tinggal lepas aja. Ini saya pasang. Oke, kemudian kalau misalkan mau dilepas ya tinggal ditarik aja. Begitu ya, ambil aja apa itunya, filternya tuh, itu kan. Oke. Karena menurut saya sih lebih enak ya, lebih bagus cahayanya. Oke, jadi kalau ini kan sudah LED listriknya kan seperti itu. Oke, sekian, terima kasih. Baik, pada akhir video ini
Saya hanya menekankan kembali, menginformasikan kembali, pada dasarnya semua kita yang berinteraksi di lab udah paham. Ini mikroskop sudah diservis. Hal yang perhatikan berikutnya adalah bagaimana penyimpanan mikroskop ini. Mulai dari lemari mikroskop, kemudian perhatikan pencahayaannya, kelembaban, dan lain sebagainya. Berikutnya pertolongan pertama ataupun hal yang harus dilakukan untuk meminimalkan mikroskop cepat kotor, khususnya bagian lensa. Pastikan kita harus mempersiapkan ada tisu lensa ini ya, seperti itu. Kemudian ada cotton bud, kemudian ada alkohol, mau 70 atau 100 bebas ya, seperti itu. Jangan silol saja karena silol terlalu kuat untuk tipe mikroskop yang ini, seperti itu. Caranya adalah alkohol tinggal diteteskan ke tisu ataupun cotton bud, kemudian dioles-oles pada bagian lensa okuler dan diusap pada lensa objektif, seperti itu. Ini penting dilakukan apalagi setelah mengamati pembesaran besar ataupun menggunakan pewarna-pewarna. Lupa saja menggunakan atau dibersihkan, itu akan mempercepat kotor gitu. Jadi kalau karakter lensa itu setelah diservis, makanya ketika user bertanya ada garansi dan sebagainya, kalau optik tidak bergaransi ya, karena itu kan tergantung perilaku pemakai gitu. Jangankan berbulan-bulan, hari, 2 hari, 3 hari, seminggu aja udah kotor kembali kalau penggunanya tidak tertib ya, seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih.